Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makana khususan ala kadhalika Syekh Salim bin Abdullah bin Sunan Al-Azhar Asy-Syafi'i Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Syunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tentang mufsidatis salati, beberapa hal yang membatalkan atau merusak sholat. Pertama yaitu sebab hadas. Yang kedua biwuqu'in najasati, dengan sebab kejatuhan najis. Yang najis itu la yu'fa'anha, yang najis yang tidak dimakfu. Kalau najis yang dimakfu, semisal bangkai hewan-hewan kecil, itu tidak mengapa, alias sholatnya tetap sah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai fa'in tarot taba ala izalatiha, itu ya. Tarot taba di situ di mana ya, Pember? Jadi urut-urut. Jadi urut-urut. Urut-urut. Lamun jadi urut-urut. Tartib itu kan urut ya. Fa'in tarot taba ala izalatiha hamlun. Ini kan kemarin itu maksudnya kalau badan kita kejatuhan najis pas lagi sholat, maka segera dibuang. Kalau tidak dibuang sampai satu rukun tumakninah, maka batal sholatnya. Tapi kalau dibuang maka tidak batal. Pokoknya langsung dibuang. Fa'in tarot taba ala izalatiha hamlun. Tapi kalau membuangnya itu butuh alat, maksudnya gitu. Kalau basah ya, pas lagi sholat ada ayam nyebrang, trot. Lah kan, mosok pakai tangan ya malah tambah batal. Ya tambah malah, berarti kan butuh alat. Tisu apa ya. Ka'annaha seperti membuangnya binahwi audin, dengan semisal kayu, tokat, au jarris saubi atau ujungnya baju. Walau qabadha mawdi'an tahiran minhu darra. Kalau kayak begitu malah ribet ya. Terus gampang langsung dibatalin gitu ya. Batalin baju diganti langsung sholat lagi. Summan najasatu ingkanat ya bisatan. Tapi kalau najisnya itu kering, falahu nafduha walau fil masjidi, maka bagi orang tersebut ya membuang najisnya itu walaupun sholatnya di dalam masjid. Wa ini tasa'al waktu, kalau itu waktunya masih longgar, harus dibuang dulu. Kalau dibatalin sumas tak nafa, kemarin kayaknya ada ya, kemudian mengulang sholatnya. Summa yajibu, kemudian wajib izalatuha, membuang najis itu ba'da sholati, setelah sholat, fauron, seketika itu juga. Umpama ya najisnya itu kering, nempel di baju, langsung kita giniin. Nah, terus jatuh kan di sana di lantai masjid. Nah, begitu selesai sholat nanti itu najis itu langsung diambil dibuang.
Ini kadang malah diumpetin di bawah karpet ya. Ada najisnya langsung begini ya, biar ketahuan orang. Tapi katanya kakinya dibuang. Tadi. Kakinya dibuang. Itu kayak dulu saya pernah bikin status sampai Pak Anton nyamperin nih. Salah paham ya. Ya Allah, panitia tega amat ya, kambing korban sebanyak itu kakinya diminta satu aja kok nggak boleh. Saya bikin status begitu, saya lagi duduk di ayunan disamperin. Assalamualaikum Pak Ustaz, ada apa? Enggak, katanya tadi dagingnya nggak dapat. Dan itu statusnya, ya kakinya panitia saya minta masa boleh. Langsung dia ketawa aja, langsung balik pulang. Tadi itu pada mau saya tanyain. Cuman nggak ada. Wa ingkanat rotbatan, lah kalau najisnya itu basah. Wa yalzamu ala ilqaiha tanajjusul masjid. Lah kalau najisnya basah dibuang ya malah tambah motori masjid. Biha sebab najis itu fafihi tafsilun, maka kalau dalam seperti itu harus diperinci. Fa ini tasa'al waktu, kalau masih longgar waktunya sholat, ra'ahu, maka buang itu sholat. Fala yulqiha fihi, maka jangan melemparkan di masjid. Pokoknya langsung keluar, buang itu. Bal yaqta'u shalah, dan bahkan putus sholatnya alias terbatal sholatnya kan otomatis. Wa yarmiha, dan melemparkannya kharijatan, di luar. Summa yasta'nifa, kemudian ia mengulang lagi as-sholata, sholatnya. Itu kalau waktunya longgar, misalnya zuhur ya pas jam awal waktu itu lah kok kejatuhan najis ya wis ulang lagi sholatnya, najisnya dibuang keluar. Wa illa ra'aha wa atammaha wa alqaha fihi. Tapi kalau waktunya udah sempit, ya wis dibuang di situ nggak apa-apa. Tapi kayak tadi itu langsung segera dibersihkan setelah selesai sholat. Wa wajabat izalatuha ba'da sholati fauran, maka wajib membuang najis itu setelah sholat fauran dengan segera. Apalagi sekarang masjid udah pakai keramik, pakai itulah. Kalau zaman dulu kan masih pakai tanah ya. Apalagi kalau pakai papan nih, langsung didorong-dorong dimasukin ke lubang, udah ke bawah udah. Hadza in qadira 'alal izalati fil faur. Ini maksudnya dengan seperti itu kalau memang mampu membuangnya untuk segera. Wa illa, maka kalau tidak, bi'allam yajid ma'an, dengan tidak ditemukannya air, yutahhira al masjidabihi, untuk membersihkan menyucikan masjid, fayaqta'us shalah, maka sholatnya dibatalin, wa yarmiha kharijatan, dan ia membuangnya keluar. Intinya yo jangan sampai membuat najis masjid itu najis gitu aja. Kalaupun ada ya segera dibuang. Ini kalau zaman dulu malah cuma dilingkarin doang gitu. Itu zaman saya di kampung begitu, dilingkarin. Ntar kalau sono dilingkarin lagi. Dan namanya masjid dulu kan tegel ya, tetangga kanan kiri kan rata-rata pada miara ayam. Asal ayam terus dilingkarin. Iya saya dulu. Iya, di kampung saya juga sama begitu. Kapur. Kalau enggak pakai bata merah kan. Dilingkarin. Saya yang pernah ini ke Pandeglang, Pak Ustaz. Saya sholatnya akhirnya saya ulang. Tapi di situ ya saya sholat, teman begitu sampai bawah saya ulang. Saat itu acara nganterin nganten di daerah Pandeglang, tapi naik ke atas gunung-gunung. Nah begitu habis acara akad nikah, saya mau numpang sholat zuhur. Di situ masjidnya itu kan kayak masjid kita dulu loh, cuman tutupnya setengah badan begini loh, nggak ada dinding ke atas. Lah itu anjing pada tiduran di masjid itu. Yo di teras ada yang di dalam. Waduh, gimana ini? Ada yang ngiler juga kali ya?
Nggak tahu izin menurut nggak tahu dah. Pokoknya saya gugurin kewajiban sholat. Terus kata orang-orang rombongan yang lain, bilang ini gimana Pak? Udah biarin kita sholat aja. Ntar sampai bawah kita ulang lagi. Begitu seingat saya nyampe batu Quran mana itu. Terus mobil nepi minggir, sholat duhur sekalian sama jamak di asar diulang. Karena ya itu tadi saya ragu-ragu tentang kesucian masjid itu tadi. Lah kalau anjingnya itu di luar pagar atau apa ya nggak masalah. Ini di dalam. Iya ada di dalam wes. Oh tapi nggak tahu orang situ gimana ya. Ya saya karena nggak enak udah kadung nyampe di situ, orang situ kan banyak. Mosok balik lagi gak jadi sholat kan? Wah, ya wes sholat untuk menghormat waktu itu tadi. Tapi yo karena nggak yakin dengan kesucian masjid itu ya saya ulang sholat. Kama afadahu Syekhuna Muhammad Hasbullah, seperti itulah yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Hasbullah. Wa khurija dikecualikan bil masjid dengan masjid ar-ribatu pondok asrama wal madrasatu madrasah. Tapi kalau itu di pondok di madrasah yo najisnya nggak segera dihilangin nggak apa-apa. Tapi kalau statusnya masjid yo langsung dihilangin. Wa mulkul ghair atau mungkin tanah milik orang lain. Wal adamiyul muhtaram atau tempat orang yang diistimewakan dimuliakan. Wa qabruhu wa kubruhu dan kuburnya wa mulku nafsihi atau milik diri sendiri. Artinya kalau itu najis adanya di masjid segera mungkin dibersihkan. Lah kalau di pondok ya kok ya terserah. Wong pondok asrama apa kalau ada najis kan tidak wajib untuk segera dibersihkan. Tapi apa iya ya. Apalagi tempat tongkrongan mosok ada taijing diantepin aja. Wa in lazima ifsadu syai'in minhu fayura'a fi dzalika shalah mutlaqan. Tapi kalau menyebabkan rusaknya sholat, membiarkan seperti itu secara mutlak. Wa ammal mushafu, adapun kalau mushaf umpama ini Quran, umpama ya mushaf Quran ini terkena najis kayak itulah. Wa nahwuhu atau semisal mushaf jawful ka'bati, misalnya di Ka'bah. Nah, kalau kita yo ketemu Ka'bah ya oh iya mbu. Fayam bagi mura'atuhuma walau dhaqal waktu, maka sebaiknya tetap menjaga kesuciannya walaupun waktunya sempit. Walau kana najasatu jafatan, walaupun keadaannya najis itu jafah. Li'idhami hurmatiha, karena kemuliaan, keagungan kemuliaannya. Ini kita baca terus aja. Karena kok jarang terjadi, kita ke Ka'bah yo. Pak Haji baru sekali Pak Haji. Oh iya, saya juga baru sekali itu pun cuman muter doang bentaran. Ini ya kalau orang sono misalnya. Walau iftasada masalan fa kharaja damuhu wa lam yulawish basharatahu aw lawasa qalilan lam yadur. Wasalisuan yang nomor 3. Nah ini batalnya sholat itu bingkisyafil aurati, dengan terbukanya aurat. Aurat laki-laki itu cuman baina surrah war rukbah, antara pusar, asal pusar ketutup sampai ke dengkul ketutup itu udah cukup. Seandainya sholat kok cuman pakai pakai kemben doang ini. Iya kayak pakai kemben ya sini, terus asal sini udah ketutup ke sini berarti udah sah sholatnya. Tapi aku ya pantas gitu. Kalau secara fikih sah, tapi secara akhlak, adab ya nggak dapat. Mosok mau ngadep Allah begitu. Wong mau ke rumahnya RT RW minta tanda tangan aja yo minimal pakai kaos rapi ya. Lo mosok ini kan kadang yo begitu kita itu. Kondangan mah rapi, giliran mau sholat malah dilepasin baju rapinya, tinggal pakai kaos oblong yang putih jeruk daleman doang. Aduh, kita. Padahal Quran kan bilang ya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang kita bangga memakainya ketika setiap masuk masjid. Itu maksudnya setiap mau sholat.
Ya tidak melarang sholat cuman pakai kaos oblong ya sah ya secara fikih sah. Cuman kan kadang kaos oblong udah ada tulisannya kopi kapal api. Berdiri paling depan pas belakang imam, lah makmum belakangnya kan otomatis baca. Apalagi kaos partai, kebetulan itu yang digambar orang yang kita gedek nih ya. Kaos termul. Sekarang kan ada itu yang pengacara yang bikin sensasi mulu itu. Organisasi termul. Organisasi termul, umpama dia pakai kaos terus kita sholat di belakangnya kan otomatis gondok. Ya Allah. Ai kulliha semuanya, lagi sholat tahu-tahu sarungnya merosot serat. Au ba'diha atau hanya sebagiannya saja mimma yajibu sitruhu dari apa yang wajib menutupnya li ajli sholati karena akan melaksanakan sholat. Illam tustar halan kalau tidak segera ditutup. Umpama pas lagi sujud ya kipas di belakang, sarung langsung nggak pakai daleman lagi. Gandul dah ya. Nah tapi kalau langsung segera dibalikin sebelum sampai lewat satu rukun tumakninah maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau biarin seriwing-seriwing nggak ada orang ini, umpama sholatnya di kamar ya sendirian. Tapi zaman saya kecil ada apa di musola itu belum musim pakai sempak itu. Jadi pas sujud itu ganti dulu. Ya yang penting masih ketutup. Jadi kebayangin ini apa ya? Nah, iya, apalagi sarungnya yang sarung bahannya barang jatuh itu. Oh iya. Cicing. Iya. Wong kelihatan kok. Yang penting masih ketutup, tidak batal. Tapi kalau kebuka batal. Kalau pas sujud sarungnya sobek. Pas sujud pret. Lah kalau sampai auratnya kelihatan ya batal sholatnya, kecuali kalau pas krek ternyata di dalam masih pakai celana, ya enggak batal. Lah dalamnya enggak pakai apa-apa, sobek pas lesung pipit itu. Pas celengan semar. Ya batal sholatnya. Yang rawan itu biasanya kalau laki-laki pakai kaos agak nyetrit gitu. Itu kalau rukuk sujud, itu kan lesung pipit kelihatan ya. Otomatis batal ya kalau nggak segera ditutup. Saya pernah melihat di masjid mana? Masjid Telkom kalau nggak salah. Masjid Telkom itu rompi banyak ya kayaknya diain sajadah. Awalnya saya nggak ngerti itu rompi buat apaan ya. Rosal. Iya rompinya. Terus saya tanya ke pengurusnya, Pak itu Pak Ji itu rompi buat apaan banyak amat? Ini bangsat nyediain ada kalau orang ngurus di Telkom orang-orang kantor itu kan kadang anak-anak muda pakai kaosnya kan ini kan. Nah begitu dia rukuk ini kan kelihatan, sujud kelihatan, maka disediain rompi itu biar untuk menutup. Rompi kan biasanya ke bawah ke sini ya kayak begini kan ke bawah. Nah kalau perempuan biasanya rawannya itu di telapak kaki. Telapak kaki bagi perempuan ketika dia sujud itu kan kelihatan kan begini kan. Nah itu mukenanya kalau berdiri memang ketutup, tapi ketika sujud itu kadang ketarik. Nah itu kalau sampai satu rukun kok dibiarkan terbuka batal sholatnya. Walaupun sholatnya di kamar sendirian gak ada orang. Sendirian lampu dimatiin kan gelap berita ya. Nah iya kan. Walaupun begitu tetap karena yang disebut pakaian itu yang menempel di badannya. Umpama orang bikin ini kan kotak, terus dia masuk di dalamnya sholat telanjang bulat, tapi ditutup pakai kotak. Ya umpama lah ya kotak begini, ditutup rapat, terus dia sholat di dalamnya, tapi dia telanjang. Ya sama aja itu belum memakai pakaian. Pakai yang disebut pakaian itu yang nempel di badan. Lah terbuka aurat itu illam tustar halan kalau tidak ditutup dengan segera. Wa in shalla fil khalwati walaupun dia sholat fil khalwat dalam sepi sendirian di dalam kamar tutup gelap, dia sholat sendirian di situ. Kalau auratnya terbuka, nggak segera ditutup, maka batal sholatnya. Fa in kasyafa
Maka apabila membuka aurat itu rihun, angin, roihun, angin, roihun, roihan, banyak jadi pakai nama orang ya, roihan. Tapi kadang roihan di mana kentut. Jadi orang namanya roihan artinya. Tapi kadang roihan itu dimaknai wangi, kadang dimaknai angin, kadang dimaknai kentut. Jadi multi tafsir lafal rehan. Yang punya anak namanya rehan itu bisa diartikan kentut, ya. Bisa diartikan minyak wangi, bisa diartikan angin. Fa in kasyafaha raihun fala tabtul salatuhu in sataraha halan. Kalau terbuka auratnya karena angin seperti kipas misalnya kayak itu tadi, kemudian insataroha bila dia segera menutupnya halan, segera qabla ma'mudi aqallitu ma'ninati, sebelum berlalunya minimal ukuran tumakninah. Jadi nggak batal kalau langsung segera ditutup. Tapi kalau bolak-balik gimana? Ditutup, nangin lagi, balik lagi, kebuka lagi, ditutup, balik lagi. Atau mungkin sholatnya di pinggir pantai gitu ya. Cuman pakai sarung, nggak pakai daleman. Asal sujud, ditutup, buka lagi, ditutup, buka lagi. Lah kalau kayak gitu, batal nggak sholatnya? Ya kebuka bolak-balik. Ya kalau cuma sekali tok nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau bolak-balik apa sih? Sholat isyarat. Lah iya umpamanya lagi sholatnya di pinggir pantai. Asal dia sujud, sarungnya kebuka kena angin. Lah kalau langsung ditutup kan nggak jadi batal. Tapi begitu ditutupnya lepas lagi, lepas lagi. Kalau kayak gitu loh sampai bola balik. Nah di situ lau takarror, seandainya berulang-ulang. Di situ loh yang tinggal baca Kasfur raihi, terbukanya aurat karena angin, watawala, dan itu berurutan dibuka ke dalam satu rukun loh umpama dia kan makmum di belakang. Lah kalau dia sholat sendirian bisa cepet-cepet bangun, imamnya kebetulan sujudnya lama, mungkin kejujuran dari imamnya ya. Asal aurat ditutup kebuka lagi, ditutup kebuka lagi. Watawala, dan itu berturut-turut bihaisu yahtaju fi sidri, sehingga butuh ditutup berulang-ulang ila harakatin katsiratin mutawaliyatin, sehingga ia bergerak berulang-ulang, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Yang menyebabkan batal bukan karena terbukanya aurat, tapi gerakannya yang berulang-ulang. Jadi yang batal bukan karena kebukanya aurat, tapi ya balik nutupi gimana loh. Apa sarungnya yang kebuka itu loh yang membuat batal kan, itu bukan karena buka aurat ya bukan, tapi karena gerakannya yang berturut-turut lebih dari 3 kali dan dalam satu rukun. Nah, itu yang membuat batal. Umpama kita lagi sholat bercandaan sama orang, diprosotin dari belakang. Cuman pakai celana yang itu loh, apa, kolor ya, celana kolor. Asal kita sholat prosotin, serot. Kita tarik ke atas, prosotin lagi, serot. Tarik lagi ke atas. Itu batalnya bukan karena kebukanya aurat, tapi karena gerakannya yang berulang-ulang. Itu bocah lah ya, kalau orang tua masuk hijau. Lah ya kalau orang tua ya masuk iya bercanda tapi ya enggak sampai segitulah ya. Kadang kalau dilihat di TikTok ini beneran apa enggak, apa ya memang settingan apa namanya untuk bikin konten ya enggak tahu kan ya. Iya, orang sholat main HP, ditepuk dari belakang begitu nengok ternyata main HP. Kan yang nengok di belakang kan kirain mau makmuman kan. Oke, begini kan nggak ketahuan kalau main HP dari belakang. Begitu ditepuk.
dia udah takbir Allahu Akbar, nengok lagi ngerti HP. Nah, kalau kejadian natural asli kan kayaknya enggak ya. Itu memang set apa namanya? Bikin konten. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya bidzalika dengan itu. Li'annahu, tapi karena kejadian itu nadirun, kayaknya yo langka. Jarang-jarang terjadi kalau kayak gitu. Kama lau tafa'al marra, sama seperti kita ngalang-alangi orang yang lewat. Kan nggak boleh kita lewat di depan orang yang sholat sebatas tempat sujud. Lah kan kita ngalang-alangnya pakai begini ya. Baru kita alangi, ada lewat lagi begini lah. Karena lakat lagi begini. Kali 3 kali lah. Lah ini kalau berulang-ulang ya kayak apa itu iklan apa yang di depan Indomaret itu loh, yang ditiup pakai angin kan tadi. Ya kan ada kan itu kan. Lah seandainya nih sholat yang di masjid yang rame itu kan kadang orang lalu lalang untuk nyari tempat kan. Asal ada orang mau lewat depan kita alami begini. Baru kita begini ada lagi. Lah berulang-ulang. Bukan karena kita ngalang-alinginya batalnya itu karena gerakan berulang-ulang gitu kan. Lah kalau di masjid di Indonesia sih kayaknya enggak begitu. Kalau pas lagi di Madinah, di Mekah itu orang sujud diloncatin aja jadi. Nah iya bener, apalagi kita kecil-kecil begini ya. Mereka orang yang kulit hitam yang tinggi-tinggi. Saya itu lihat langsung pernah ada orang sujud begini, dilompatin atasnya. Bilangin nggak pakai sempal lagi. Aduh, rontok kayak. Kalau Indonesia itu kan apa ya? Adabnya luar biasa ya. Kita ada orang duduk aja kita agak nunduk. Di sono mau bodo amat, gak ada nunduk-nundukan. Kita nih jejer-jejer di sini. Kok di depan ada 01? Permisi yo enggak langsung ber. Gitu. Kalau kita kan masih nepuk pundak ya. Masih permisi. Langsung aja ber. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai nabi-nabi turunnya di sono karena orang sopan. Orang sini mah nggak perlu ada nabi udah sopan-sopan aja. Paris aja. Cukup Paris aja. Iya, nggak perlu sono adabnya mungkin nggak kayak permisi Pak apa kayak enggak langsung selurut belum. Aduh ya Allah, makanya Rasulullah itu kan sampai menganjurkan kita yang datang duluan supaya ke depan itu biar nggak dilompatin pundaknya. Cuman kita kalau datang duluan yang dicari kalau nggak dinding, genderan, kalau nggak senderan yang dekat AC atau kipas. Kadang panitia itu sampai mohon yang udah hadir ngisi sop ke depan tetep aja. Tapi yang bagus kalau di sini masih itu tadi permisi orang sono lompatin. Takutnya dia lompat pas kita dengar begini. Makanya tim Saudi itu kalau bola menang kemarin siapa yang di sini cerita itu penjaga gawang kakinya 3. Kama lau tafa'al marra bi fi'lin katsirin. Begitu juga seperti kasus kita ngalangi orang lewat, batalnya sholat itu bi fi'lin katsirin karena gerakannya yang banyak, bukan karena ngalang-alingnya itu bukan. Wa kharaja birrih, dan dikecualikan dengan angin. Angin tadi itu yang buka aurat. Walau bahimatin, binatang. Umpama kita punya kucing yang itu jinak, kita sholat dia geraut-geraut sarung, sarungnya ketarik, lepas. Ya kucing ya. Kalau di sini contohkan kakirdin seperti monyet. Au adamiyin, atau manusia anak kecil. Ya tadi ya bukan anak kecil tapi yang iseng, ada orang sholat ditarik sarungnya. Sawa'un kana mumayyizan, sama saja itu sudah mumayyiz itu udah ngerti hukum batal nggak batal itu. Ma'dzunan, atau bocah yang masih di apa? Diangon maksud bocah diangon. Ngomong. Lahu amla atau tidak, fayadzurru kashfuhu,
maka kalau memang itu buka aurat ya bisa membatalkan. Wa in sataroha halan, tapi kalau segera ditutup yo enggak. Wa kadzalau kasyafaha sahwan, begitu juga seandainya terbuka tapi dia lupa. Wah, tapi apa iya orang sholat kebuka kok sampai lupa kalau kebuka itu? Enggak berasa. Saking khusyuknya. Saking khusyuknya menikmati sampai enggak kerasa. Lah kalau kayak kita kayaknya enggak mungkin ya. Ada nyamuk satu aja di jalan-jalan. Illam tasturha halan, kalau tidak ditutup segera. Wa illa lam yadurru, tapi kalau tidak ya enggak apa-apa. Artinya maksudnya kalau segera ditutup ya enggak masalah, artinya tidak batal. Wa idza shallat amatun, ketika sholat seorang budak perempuan. Budak perempuan sekarang udah enggak ada. Lah budak perempuan itu auratnya sama dengan laki-laki. Ya sampai dengkul sama pusar doang. Berarti kates gandulnya ya kelihatan. Tapi kalau budak rata-rata orangnya begitu apa ya nafsu berarti. Cakep ya. Iya kalau budaknya orang Korea gitu ya mama ya. Apa Jepang gitu ya Pak Ji. Orangnya orang negro. Lah. Wa ra'suha maksyufun, dan kepalanya maksyufun, terbuka. Nah kan dia auratnya sama kayak laki-laki. Nah maka nggak pakai penutup, nggak pakai mukena, nggak pakai kudung. Wa utiqat fi sholati, kemudian ia dimerdekakan oleh tuannya saat pas lagi sholat. Kalau wanita budak itu kan auratnya sama dengan laki-laki, tapi kalau wanita merdeka itu auratnya ya sama kayak wanita sekarang ini. Lah seandainya ada budak pas lagi sholat, kemudian nama tuannya kamu merdeka, berarti kan statusnya udah budak, udah berubah kan dari budak ke merdeka. Maka fa'illam tustar fauron bila af'alin katsiratin batalat sholatu. Kalau tidak segera ditutup segera tanpa bergerak yang banyak, maka batal sholatnya. Saking senang begitu dinyatakan kamu merdeka, maka ya langsung segera ditutup palanya. Tapi kalau enggak, ya batal sholatnya. Tapi ini ya kejadian-kejadian yang enggak mungkin terjadi sekarang, karena budaknya sudah enggak ada pembantu itu, bukan budak itu manusia tapi diperlakukan enggak kayak manusia. Ia bisa diperjualbelikan. Kalau dia perempuan, ya bisa digauli sama tuannya. Umpama eman bininya satu, cuman budaknya 6. Oh itu ya, ya Senin budak yang ini, Selasa budak yang ini. Dulu man, hidupnya lahir zaman sekarang ya budak udah nggak ada. Belum. Zaman saat itu budak masih ada, itu budak boleh digauli. Tapi kan rata-rata budak itu asalnya adalah tawanan perang. Atau enggak ya budak rata-rata dari kebangsaan saat itu kan belum ada undang-undang ras ya. Maka ya yang kulit hitam kan selalu tertindas ya. Zaman dulu itu ada film di TVRI Little Messi, Misi apa dulu. Itu kan cerita tentang perbudakan, itu ngeri nontonnya. Ya tadi itulah manusia tapi diperlakukan enggak kayak manusia. Maka Islam itu termasuk yang mempelopori hilangnya perbudakan. Dengan setiap ada pelanggaran besar, maka hukumannya memerdekakan budak. Misalnya suami istri kecolongan, awalnya sih cuma pegang-pegang, kebablasan. Pas bulan Ramadan, dua-duanya puasa, maka hukumannya memerdekakan budak. Itu setiap pelanggaran berat dalam Islam dalam rangka untuk menghilangkan perbudakan itu kan seperti itu. Wa illa fala butlana, maka kalau tidak segera maka kalau tidak fala butlana, maka tidak batal. Wa yulghasu bimas'alatil amati, maka ada teka-teki di masalah budak ini. Fayuqalu lana, maka dikatakan kepada kami, syakhsun batalat sholatuhu bi kalami ghairihi.
ada orang sholat batal karena omongan orang lain. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi karena omongan orang lain sholatnya dia itu bisa batal. Yaitu tadi kasusnya, ada budak perempuan yang sholat memakai aurat seperti laki-laki. Nah ketika tuannya ngomong kamu merdeka, kalau nggak segera ditutup maka auratnya batal. Itu kan ada orang sholat bisa batal karena omongan orang lain. Wadzalika fima idza kanat ummu waladin wa mata sayyiduha bi baladin ukhra. Ini tentang tidak, kita baca aja. Walam ta'lam bi mautihi illa ba'da muddatin wa hiya tusalli makshufatar ra'si masalan. Karena udah nggak mungkin terjadi di masa kini. Warabimuha, dan yang nomor 4 binutki, dengan omongan biharfaini, 2 huruf. Ini batalnya sholat loh. Al mutawaliyaini, yang berkesinambungan. Wa illam yufhima, walaupun keduanya itu tidak bisa dipaham. Ka'an wa min, seperti lafaz an dan lafaz min. Batalnya sholat yang nomor 4 itu mengucapkan sesuatu yang bukan bacaan sholat, yang kalau ditulis itu bisa terdiri dari 2 huruf. Ini saking ketatnya Imam Nawawi. Kalau misalnya begini, misalnya Pak Haji di rumah, Bu Haji, Bi, manggil Abi ya, Bi, saya mau ngaji dulu ya. Nah, pas Pak Haji pas sholat langsung jawab, batal nggak sholatnya? Batal. Kenapa? Karena itu kan paham, memberi paham. Kalau kasih tahu itu kan biasanya ini apa? Iya kan? Kita baca. Ya Ada kan, sedikit. membatalkan sholat itu diantaranya dengan mengucapkan bacaan, omongan yang bukan bacaan sholat. Lah, itu kan nggak ngomong, wong mulutnya tertutup. Gimana Pak Haji? Batal ya sholatnya? Ayo umpama Ris Gebor di rumah lagi sholat duha, mau ya Bor? Kok ketawa ya Bor? Umpama Iman lagi naik sholat duha ya kan? Nah, terus istrinya pamitan mau ke pasar, ya yang beb saya mau ke pasar. Langsung, kan mulutnya nggak ngomong kan ini? Bisa orang kemarin kedip-kedip aja batal di sini. Mana mata kedip-kedip aja batal apalagi gitu. Ya, biasanya apa mengeraskan bacaan sholat itu. Nah iya, ini bukan mengeraskan, cuman dia lah itu kan nggak ngucapkan, wong mulutnya juga nggak manak kan? Apa Urusannya baca. Gimana Pak? Batal nggak kalau gitu Pak? Kayaknya batal. Kayaknya batal. Kok kayaknya? Atau umpama kayak Pak Mansur sambil jaga warung, sholat, Bu, beli es, langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Padahal itu sholat asar. Sholat asar kan sunahnya pelan. Lah karena ada orang yang beli, biar yang beli itu tahu kalau yang jaga warung ini lagi sholat, langsung bacaannya dikencengin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sholatnya batal. Atau membaca ayat tapi punya tujuan lain. Alam taro itu. Alam taro. Kita udah beli lauk taruh di sini kan, kita sholat di sini. Lah kok kucing nyaw, nyaw. Wah, ini caranya ngusir kucing gimana? Langsung nyari ayat yang buat ngusir kucing. Qul huwallahu ahad, Allahus. Nah ini kan baca ayat, Tapi maksudnya lain gitu. tapi ada maksud lain buat ngusir kucing. Atau kalau kasus si Alam ya, Alam taro. Alam taro,
anaknya namanya Alam. Bapaknya pulang selamatan tadi, besek belum dibuka, udah nunggu sini. Alamnya udah datang dibudiin. Alam, taruh. Ya Allah, Rabbi wa ilahi ntar jawabannya. Au kana min ayatin nuskhat tilawatuha, atau ia membaca ayat tapi ayat yang sudah dinasah. Ayat dinasah itu ayat yang sudah dirubah atau bukan dirubah ya. Nasah itu di amandemen kalau ibarat undang-undang. Ada Ya nasah di amandemen kalau undang-undang. Kan ada ayat Quran yang dulunya ini ayat, tapi turun ayat selanjutnya, terus ayat yang ini itu tidak termasuk ayat lagi. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha ayatnya. Wa min muta'alliqatil Qur'anil mahdzufati, tapi kita malah nggak tahu ayat yang dibuang yang mana, yang nggak tahu. Ayat yang nggak dibuang aja juga nggak tahu. Ayat yang ada juga tahu. Nggak tahu, tahunya sholat ya cool aja. Biar kelihatan takut malaikat nyiriin, ganti-gantilah. Idza jaa ama inna. Wa in qasada, kalau dia ada maksud annaha muta'alliqul lafzi, bahwa itu tergantungnya lafaz, au kana limaslahatis salati, atau untuk kebaikan salat, kaqaulihi li imamihi, seperti ucapannya untuk imamnya, kum itu berdirilah. Au kana fi tanahnuhin, atau misalnya tanahnuh itu dehem. Dehem bahasa Indonesianya apa? Iya. Dehem. Kalau orang Jawa dehem yang misalnya Quran gatel itu kan biasanya kan dehem. Bahasa Indonesianya dehem apa? Apa Pak? Dehem juga. Emang bahasa Betawi ada dehem ya? Ya dehem sama ya. Wa nahwihi, atau yang semisal itu, qadhahikin seperti ketawa, wa bukain nangis, walau fi min khaufil akhirati, walaupun takut tentang akhirat, wa aninin atau merintih, walau min syiddati maradin, karena sangatnya sakit, wa nafkhun meniup bi anfin dengan hidung. Niup dengan hidung itu kalau orang Jawa gebres. Gini apa? Iya, kalau orang Jawa namanya gebres Pak Haji. Sempret Apa? Singseng. Iya, kalau orang Jawa ininya gatel langsung. Tapi pas sholat, alfamin atau dengan mulut, wasu'alin atau batuk, wa atosin atau bersin, fal butlanu fiha min jihatil kalam, maka semuanya itu bisa menjadi batal kalau memang ada tujuannya. Ia ngomong, orang baca Allahus somad, kalau memang dia tujuannya ngomong bukan baca ayat, maka sholatnya tujuannya ngomong, bukan tujuannya baca ayat. Ya kecuali kalau natural aja, nggak ada niat apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, dapat kucingnya kabur. Ya berarti kan memang dia nggak niat ngusir kucing kan, niatnya ya memang baca ayat. Ya kayak alam tara kaifa fa'ala, tapi kok alamnya iya, tidak ada niat untuk ngomong, maka dia tidak batal. Tapi kalau niatnya ngomong, yo batal. Orang bersin langsung, kadang-kadang orang bersin dibikin-bikin ya. Berarti batal tadi yang saya jalan dulu ya. Nah, kalau niatnya itu menjawab sih batal, bukan karena nya. Iya. Niatnya itu.
Karena niatnya. Ya kayak tadi, ghairil maghdubi. Tapi niatnya untuk memberitahu bisa jadi batal. Ya kalau di warung-warung biasanya ada tulisannya. Kayaknya dulu Lagi udah sholat. pernah dibahas deh. Lagi sholat. Ya nggak tahu, udah kok belum membuka saya. Dulu pernah Nafsu gasin ya. Walau ghalabahu dhahik. Tapi kalau orang terpaksa ketawa, malah terpaksa lagi. Tidak ada niat. Lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya telah tidak batal. Umpama yang melihat yang unik, tiba ditahan-tahan. Ada kadang-kadang bisa. Ada kadang-kadang. Ada, saya juga pernah alami. Refleks orang ngomong yang kira-kira lucu gitu. Pas kita lagi sholat kan, iya, walaupun ditahan-tahan kayak apa ya. Enggak batal kan? Malu-malu. Lah itu keterangannya lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Illa in kasura, kecuali kalau ketawanya itu sampai ngakak, ya batal. Kalau ketawa cuma Oh, itu nggak batal. enggak. Itu kalau terpaksa loh. Kalau nggak terpaksa tiba-tiba itu tulisannya kan in walau ghalabahu, tadi ghalaba itu terpaksa. Faru, maka diampuni al yasiru, yang tertawa sedikit, lil ghalabati, karena itu terpaksa. Wa khurija, dan dikecualikan bidhahik, dengan ketawa itu atabasum, senyum. Nah, senyum itu fala tabtul bihi as-salatu, maka tidak batal. Ora batal, ora apa-apa kalau cuma senyum-senyum. Pas lagi sholat keingetan, hari ini kayaknya cair. Oh, senyum ora apa-apa, ora batal. Atau lagi sholat kebayangin habis nonton TikTok apa yang lucu-lucu, keingetan kok dia nyengir sendirian, ora apa-apa. Naam yo ya juzu, boleh at-tanah noh tadi lo dehem. Lisa ini bagi orang yang berpuasa, li ikhraji nukhamatin, untuk mengeluarkan lendir. Tubetilu, yang lendir itu bisa menyebabkan batal, membatalkan saumahu, puasanya. Daripada ntar ketelan bisa batal, ya mending di dehemin ini. Nah, kalau baca surat baru sepotong gatel digorokan, nah, itu kan karena memang alasan ada mau baca surat. Walil muftiri, dan bagi orang yang tidak berpuasa idon begitu juga, li ikhraji nukhamatin, untuk mengeluarkan dahak atau lendir, tubtilu sholatahu, maka itu bisa membatalkan sholatnya, idza lam yumkinhu ikhrajuha illa bihi, apabila ada kemungkinan mengeluarkannya kecuali dengan dahak, dengan dehem. Bagi orang yang berpuasa, kalau khawatir lendir itu membatalkan sholat, maka boleh dehem. Tapi bagi orang yang tidak berpuasa, ya kayak kita nih, kalau sholat maghrib, isya, subuh kan tidak berpuasa. Lah kalau dehemnya kok nggak ada alasan apa-apa, cuman ya bisa batal sholatnya. Tapi lo ya ngapain lo ya? Nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau misalnya memberi isyarat ya batal memberi isyarat tadi itu. Mau menjawab kok ya. Nah ini, walau tanah naha imamu, seandainya imam itu tanah noh itu dehem tadi itu. Fabana minhu harfani, dan udah jelas itu dehemnya kayak orang ngomong. Dehem tapi kayak orang ngomong gitu. Lam yajib mufaraqatuhu, maka tidak wajib kita mufaraqah, berarti masih tetap makmuman.
Li'anna zahira, karena sesungguhnya zahirnya taharruzuhu anil mubtil, ia menjaga dari perkara yang membatalkan. Illa kecuali indallat qarinuhu, ada penjelas qarinatu halihi ala adami udhrihi, dengan tidak adanya udzur, fatajibu mufaraqatuhu, maka wajib mufaraqah. Seandainya ada imam, biasanya dia dehem. Lah kalau memang kita nggak yakin itu sholatnya imam sah, maka wajib justru malah untuk mufaraqah. Mufaraqah itu niat memisahkan dari jamaah itu. Ya kita tetap berada di barisan itu, tapi niatnya tidak umpama. Kita sholat datang ke satu masjid yang kita nggak kenal, lihat imamnya kostumnya keren. Oh iya, tapi begitu kita jadi makmumnya bacaannya naudzubillah min dzalik. Mau kita balik keluar lagi udah lanjur di barisan depan umpama. Nah, itu mufaraqah. Mufaraqah itu niat memisahkan diri dari jamaah. Jadi kalau dia niat begitu kita artinya kita kebut aja sendiri dah. Boleh aja kan untuk menjaga. Lah untuk menjaga Pak. Iya, Ya tetap kita ikutin untuk menjaga. Menjaga ini ya. Kehormatan. Ya misalnya kita duluan aja dah. Ya enggak masalah juga ya. Ya enggak masalah. Wong kita udah bukan makmumnya dia kok. Iya, artinya gini, kalau kita ikutin, kita menghormatin dia, badannya salah kan kita dongkor terus. Nah ya kita kan baca sendiri Pak. Iya, Dia baca kita baca. dia baca kita baca. Setelah kita selesai dia membaca kan salah mulu nih. Kita udah sewot nih kan ya, kita udah selesai. Iya, kalau memang sewot ya udah batalin aja. Batalin kebut aja udah. Udah. Daripada dengerin lu salah mulu kan gitu. Kalau saya dulu pernah balik, cuman kan belum masuk masjid saya. Tapi saya bukan balik sih. Ya kayak alasan ngapain kayak ke kamar mandi kayak keluar. Tapi udah tahu wah imamnya itu tuh. Langsung kelopak muter. Nah, begitu rakaat terakhir udah tahiyat baru masuk kan begitu kayaknya udah mau takbir, dia udah salam. Kalau langsung putar balik yo gimana nih? Tadi saya Nah iya kalau kita yakin bener itu imamnya bermasalah. Imamnya tuan rumah sama imamnya tamu. Ya, ini orang pintar-pintar baru bisa baca, kenapa nyuruh ini? Gimana saya? Jadi dari awal udah niat sendiri Pak Haji. Kalau tamu nggak boleh. Lah iya kalau tamu tapi memang dia menguasai itu nggak masalah. Yang penting kan seizin dengan dari tuan rumah. Jangan jadi imam, sudah jadi imam. Lah kalau kita nggak aslinya aman itu orang nggak tahu loh malah. Masal makmuman, buat mau bacaan jungkir balik kayak bos, kalau orang nggak tahu mah aman aja. Sama kayak Pak Mansur ahli nyetir, kok naik bis supirnya malah was-was. Lah kecuali yang nggak tahu malah wes, doa amat. Naik bis doa amat. Walawi betul ya syahsun, kalau seseorang lagi diuji binahwi soalin semisal batuk daimin yang terus-terusan watuk aja bihaitsu lam yahlu zamanun minal waqti, sehingga kayaknya nggak ada berhenti-berhentinya batuknya itu. Ya saat salah yang cukup buat sholat bila soalin mubtilin, tanpa batuk yang membatalkan, falladzi yuzhirul afu anhu, maka itu dimaafkan. Wala qada'a alaihi lau syufiya, dan tidak ada qada baginya kalau nanti batuknya sembuh. Ya sama, bukan hanya batuk aja lah ya, yang lain bahwa dehem-deheman, tapi orang-orang udah bawaan lain sebenarnya nih wong sebisanya begitu ya. Batuk sampai nungging-nungging kayak burung perkutut itu. Kan geraknya bolak-balik kan ya. Seorang ora batal memang itu penyakit. Ya kayak kemarin orang beser itu, walaupun kencing muluk ya ditadain pakai kateter, dia tidak batal sholatnya. Wong itu termasuk ad-darurat tubihul mahdhurat. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana